Terima kasih Bu Puspa, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng kami membahas tentang kewirausahaan. Sebelumnya kita akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Devina Estiari Begail, selaku mahasiswa program studi D4 Demografi dan Pencatatan Sipil, dan bersama narasumber kami. Saya Puspa Renggani, dosen dari Demografi dan Pencatatan Sipil Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Kita langsung masuk ke pertanyaannya aja ya Bu. Jadi menurut Ibu Puspa, bagaimana pandangan Ibu mengenai makna kewirausahaan? Oke, kalau menurut saya ya, makna kewirausahaan itu sendiri, saya kasih 3 makna. Untuk makna yang pertama itu kewirausahaan secara umum itu kan didefinisikan seperti mendirikan suatu usaha. Itu definisi pertama. Kemudian pemaknaan yang kedua itu saya maknai dengan kewirausahaan itu adalah suatu kemampuan inovatif dan kreativitas ya di dalam menciptakan suatu produk atau jasa dan yang lainnya. Nah, untuk makna yang ketiga ini saya definisikan kewirausahaan itu dengan suatu proses ya, suatu proses di mana proses itu nanti adalah menciptakan suatu nilai tambah. Nah, karena di sini disebut proses, makanya itu proses yang pertama yaitu mengidentifikasi, bisa mengidentifikasi peluang atau permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan atau mengembangkan sesuatu. Dari identifikasi peluang atau permasalahan yang ada, dia bisa menciptakan atau mengembangkan sesuatu. Kemudian yang ketiga ini adalah nanti menghasilkan suatu nilai tambah. Nilai tambah ini disebut bernilai karena dia nanti bermanfaat untuk orang lain atau masyarakat. Itu definisi atau makna kewirausahaan menurut saya. Terus menurut Ibu Puspa, kewirausahaan itu selalu soal jualan atau bisa juga dalam bidang lain ya Ibu? Oke, kalau dari makna 3 makna yang saya berikan tadi ya, kewirausahaan itu tidak selalu identik dengan jualan. Kenapa? Karena kewirausahaan itu bisa dilakukan di bidang lain selain jualan, misalkan bidang sosial, pendidikan, teknologi, dan lain sebagainya. Ya, misalkan kalau di bidang kita sebagai bidang sosial itu ya, ketika kalian sudah bisa memberikan inovasi misal di dalam suatu pelayanan publik, itu sudah bisa disebut dengan kewirausahaan karena kalian mengembangkan atau menciptakan dari ide atau kreativitas kalian yang berkaitan dengan apa permasalahan yang ada. Apakah Ibu Puspa memiliki pengalaman atau ingin membagikan pandangan terkait keterlibatan di kewirausahaan? Oh ya, untuk pengalaman sendiri pada tahun 2016 ketika saya kuliah, saya pernah melakukan usaha yang mempunyai usaha di bidang online shop. Di situ saya berjualan outfit wanita ya, karena pada saat itu memang sedang tren ya outfit wanita, jilbab juga berbagai macam variasi banyak ya. Untuk pengalaman sendiri awalnya itu kenapa saya bisa mempunyai ide ya untuk membuat online shop itu adalah berawal dari sekitar saya gitu, kayak teman-teman saya itu awalnya tertarik gitu, kayak jilbabnya belinya di mana, cara pakai jilbabnya seperti apa. Nah, itu tadi kan proses identifikasi atau peluang. Saya melihat peluang itu, kemudian saya kembangkan. Kenapa saya tidak menciptakan produk sendiri gitu, sehingga saya menciptakan sebuah produk berawal dari jilbab dulu saat itu, dan stoknya pun nggak langsung banyak ya karena baru awal, saya stok sedikit, dan target saya pun nggak yang langsung luas, tetapi target saya paling nggak sekelas aja dulu, sekelas itu sudah pakai produk saya dulu. Nah, itu berhasil gitu, dan mereka juga mau ikut mempromosikan. Nah, akhirnya berjalan beberapa tahun sampai di tahun 2020 ya, tetapi masih di online shop ya, dan sampai tahun 2020 itu followersnya sudah puluhan ribu. Dan dari yang tadinya jualan jilbab, sekarang ada jualan baju juga gitu, baju bawahan, atasan khusus wanita. Berarti itu dimulai dari lingkungan sekitar dulu. Betul, ya? dari lingkungan sekitar, identifikasi tadi peluang, oh ada peluang, kenapa tidak dimanfaatkan. Selanjutnya, apa motivasi Ibu terjun atau dalam bidang kewirausahaan, dan bagaimana pandangan mengenai resiko serta kegagalan? Ya. Motivasinya tentu waktu itu yang pertama adalah karena masih zaman kuliah ya. Kalau mahasiswa kuliah itu kan masih suka yang tantangan gitu, dan yang pertama tantangan, saya tertantang untuk bagaimana sih kalau saya itu menciptakan produk saya sendiri, apakah orang-orang di sekitar juga akan tertarik. Kemudian yang kedua mungkin menambah uang saku ya, karena kalau kuliah itu kan kalau bisa kita nggak hanya mengandalkan dari orang tua, tetapi pengen punya tambahan gitu. Kemudian yang ketiga adalah
Kalau terkait dengan resiko itu ada waktu itu resiko, cuma waktu itu memberanikan diri saja dan menganggap kegagalan itu mungkin bukan suatu akhir, tetapi sebetulnya proses belajar kalau di dalam kewirausahaan. Ya, belajar di mana sebetulnya ketika kita ada part atau momen gagal, itu sebetulnya adalah proses di mana kita bisa mengevaluasi, evaluasi yang salah di mana, sehingga kita nanti jadi lebih baik lagi. Banyak orang yang dia itu gagal terus pesimis untuk menjalankan usahanya itu, tetapi padahal sebetulnya kegagalan itu adalah momen di mana kita bisa mengevaluasi kekurangannya di mana. Kemudian menurut Ibu bagaimana peran pemerintah dalam mendorong kewirausahaan? Oke, kalau pemerintah itu harusnya ikut berperan ya, karena kewirausahaan itu sebetulnya kan bisa dimotivasi, ya bisa dimotivasi dan difasilitasi. Ya, alangkah baiknya pemerintah itu memfasilitasi, ya selain memotivasi untuk mungkin tidak harus dengan bekerja di perusahaan atau yang lainnya, tetapi silahkan ciptakan lapangan kerja sendiri. Itu kan motivasi dari pemerintah, tetapi di lain sisi alangkah baiknya menciptakan suatu fasilitas gitu untuk memfasilitasi itu semua. Misalkan kan ada tuh ya sekarang kalau di Solo kan ada tuh yang namanya UMKM lokal ya, kemudian pelatihan itu sudah banyak dilakukan juga oleh pemerintah. Nah, itu salah satu usaha yang telah dilakukan pemerintah agar fresh graduate gitu ya atau lulusan itu tidak hanya mengandalkan bekerja di dinas, di pabrik dan lain sebagainya, tetapi juga ada keinginan untuk membuka usaha sendiri. Terima kasih untuk waktunya Bu Rusma. Ya, Waktu yang udah diluangin, makasih ya Ibu. ya sama-sama Mbak. Saya juga terima kasih ya sudah diberikan kesempatan untuk bisa menjadi narasumber. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semua. Terima kasih banyak Bu Rusma. Baik Ibu, selamat siang Ibu. Ya, selamat siang, sehat selalu ya. Gimana Bu kabarnya hari ini? Baik, sehat. Ya, gimana Ya, kabarnya? ini saya Nafara Kadia Zahra dari program studi Demografi dan Pencatatan Sipil. Ya. Di sini tujuan saya bertemu Ibu yaitu untuk mewawancara Ibu terkait dengan kewirausahaan. Sebelumnya Ibu bisa memperkenalkan diri dulu, Oh, ya. nama Baik, dan lain namanya. sebagainya. Ya, baik, selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin memperkenalkan diri, adalah Dr. Siti Musylifah, SSM, dosen pada Prodi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret Surakarta. Baik. Gitu. Dan lanjut ya Bu, di sini saya mendapat tugas untuk mewawancarai terkait dengan kewirausahaan. Nah, yang pertama itu pertanyaannya, bagaimana sih pandangan Ibu mengenai apa itu kewirausahaan? Ya, baik ya. Jadi kewirausahaan sendiri karena saya berkecimpung dalam Fakultas Ilmu Budaya, utamanya pada bahasa itu. Secara etimologis atau asal usul kata ya ada dua kata di situ ya, wira dan usaha. Wira itu sendiri dari bahasa Jawa kuno yang kemudian diadaptasi ke bahasa Indonesia, artinya itulah berani. Ya, lalu usaha itu juga adalah usaha. Jadi wira usaha sendiri sebenarnya artinya berani untuk berusaha begitu. Ya. Baik, menurut Ibu nih kewirausahaan itu apakah selalu soal jualan ataupun bisa dengan hal yang lain? Ya, baik ya, selama ini biasanya kalau kewirausahaan itu ya orang-orang tahunya itu selalu tentang hal-hal yang berjualan gitu ya. Kayak penjualan, marketing, berjualan gitu ya, pedagang gitu. Tapi sebenarnya kewirausahaan itu sebenarnya tidak melulu soal penjualan, tetapi bisa juga tentang barang, tentang jasa, tentang produk-produk baru, tentang membangun brand atau branding gitu, lalu tentang pengelolaan tim ya atau pengkoordinasian dengan tim, tentang ide-ide baru, tentang kemandirian dan lain-lain.
Baik, jadi kewirausahaan itu luas ya Bu cakupannya, bukan luas. hanya soal jualan saja, Ya. tapi juga bisa ide-ide inovasi baru yang muncul gitu kan Ya, Bu. baik, strategi juga Ya. bisa gitu. Baik, nah Ibu ini apakah sebelumnya itu punya pengalaman atau ingin bagikan pandangan terkait keterlibatan dalam berwirausaha? Ya, kalau pengalaman secara langsung itu saya belum pernah ya, atau pengalaman sedikit itu pernah, tetapi kalau secara pengembangan yang luas belum. Tapi kalau dari orang tua atau dari kakek nenek itu ya, jadi dulu kakeknya ibu itu punya usaha batik dan lurik ya, jadi punya pabrik batik lurik itu yang bukan mesin itu ya, ada ATBM itu, alat tenun bukan mesin, jadi tenun zaman dahulu itu. Kemudian pada masa itu pabriknya waktu itu masih masa Belanda, itu pabriknya itu dibakar ya oleh Belanda. Kemudian Simbah putri saya atau yang putri saya itu mengembangkannya, punya itu toko di pasar gitu ya. Pasar. Ya, jadi punya toko di pasar gitu. Kemudian pengembangan selanjutnya tidak hanya pada batik dan lurik, tetapi juga pada kebutuhan sehari-hari ya, seperti dan sehari-hari yang diambil oleh ya, jadi semacam agen gitu, seperti misalnya kelapa, kemudian hasil bumi ya, dan juga itu, tapi itu dari yang putri yang kako. Kalau yang putri dari ibu dari bapak itu juga pertanian yang kemudian dijadikan wirausaha itu, seperti misalnya adalah sudah tanaman-tanaman seperti lombok, kemudian melon ya, buah-buah begitu, semangka begitu ya. Itu kalau wirausaha yang selama ini yang ibu sudah bisa melihat begitu ya, melihat secara langsung dari keluarga atau dari orang tua, terutama dari eyang-eyang. Kalau saya sendiri itu dari keluarga, terutama dari pasangan saya atau dari suami saya, itu adalah industri buku. Jadi buku itu ada request ya, atau ada pesanan, lalu ada juga pesanan ada, tetapi ada juga yang tidak by pesanan, artinya membuat sesuai dengan tema-tema yang sedang tren, kemudian membuat buku itu bisa kemudian juga dipasarkan. Nah, kemudian pemasaran itu ada yang hanya mencetak saja, mencetak bukunya saja, tetapi memasarkannya sendiri. Ada yang memang mencetak, mendapatkan royalti. Itu kalau dari buku, kalau dari buku itu seperti itu ya, jadi mendapatkan royalti, ada perjanjiannya. Kemudian pemasarannya itu dipasarkan oleh publikator atau oleh penerbit. Meskipun demikian, penulis itu juga boleh memasarkan sendiri ya, jadi akhirnya ada dua wirausahanya di situ, yang satu dipublikasikan dan dipasarkan oleh penerbit, yang satu dipasarkan oleh personal, dan personal itu dia bisa membuat branding seperti tadi ya, membuat brandingnya itu dari tema-tema yang ditulis, misalnya pemerhati mental health, atau kejiwaan ya, sehingga tema-tema seperti catatan orang gila, kemudian balada sepasang kekasih gila yang sudah kita film itu jadi brand
diri sendiri, brand personal. Kemudian untuk pemasarannya itu bisa melalui offline dengan jaringan teman-teman penulis maupun melalui media sosial. Ya. Ya, jadi itu ada motivasi dari sendiri ya Bu buat menciptakan itu semua. Dan kalau boleh tahu nih Bu, buat motivasinya itu apa sih Kak, bisa sampai menerbitkan buku dan lain sebagainya itu termotivasi dari apa ya Bu? Ya, sebenarnya itu termotivasi dari Microsoft ya. Katalah ilmu dengan menuliskannya. Gitu. Lalu Umar sudah mengatakan ajarilah anak-anak sastra karena sastra itu akan melembutkan hatinya. Dan juga bahwa apa itu motivasinya itu, kemudian yang lain itu ada motivasi dari Pramu ya, kita penyuka Pramudia Anantatur gitu ya. Beliau itu penerima apa Nobel, hampir menerima Nobel, tapi waktu itu ditolak ya oleh Orde Baru karena dianggap penulis kiri gitu kan. Nah itu kan kalau Pram itu mengatakan bahwa sepandai-pandainya orang kalau tidak menulis itu maka ia akan hilang dari sejarah ya. Sehingga kemudian memang kalau ada dokumentasi tertulis itu ada juga prinsip bahwa jika pada peninggalan artefak atau fakta kebendaan itu peninggalan tertulis itu lebih penting dibandingkan peninggalan-peninggalan seperti misalnya ada masjid, taman, candi dan lain-lain ya, karena itu bisa rusak, bisa runtuh, tetapi kalau tulisan itu akan bisa lebih bertahan. Baik, jadi motivasi yang sangat luar biasa ya Bu dari para pendahulu dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir nih Bu, menurut Ibu itu peran pemerintah dalam mendorong kewirausahaan lokal di Indonesia itu bagaimana? Oh ya, menurut saya ini ada perkembangan yang sangat bagus ya, karena ada UMKM ya sekarang itu. Kemudian misalnya ada pasar-pasar, ada acara-acara itu membranding atau brand masing-masing daerah itu sekarang itu punya ya, seperti misalnya nasi liwet, berarti itu kuliner dari Solo, Gudeg misalnya, Jogja, misalnya lontong balap berarti dari Surabaya, soto misalnya itu kalau kuliner ya. Yang lain-lain misalnya sate itu sekarang sudah menjadi nasional ya, budaya nasional. Kemudian kalau perannya itu satu, pemerintah itu memberikan kesempatan melalui UMKM. Lalu yang kedua melalui branding daerah atau branding lokal. Ya, selain itu pemerintah upayanya dalam kewirausahaan itu juga sangat banyak. Seperti misalnya adalah saat ini misalnya banyak tawaran-tawaran untuk pekerjaan online semuanya itu untuk mendorong agar orang bisa berwirausaha. Gitu. Dan misalnya modal, pemberian modal ya, itu misalnya sekarang sangat terbuka, bisa melalui koperasi, bisa melalui bank, bisa melalui pendanaan yang dikucurkan melalui seperti misalnya melalui kelurahan itu ada koperasi merah putih dan Jadi peran pemerintah itu memang sangat berguna juga ya Bu, dan sekarang juga dikembangkan UMKM lokal dan lain sebagainya. Baik, itu saja wawancara pada siang hari ini. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, sama-sama. Terus jawaban di Karipan Selalu ya. Ibu. Sukses. Selamat sore Ibu, perkenalkan saya Lisa Nurlaili, mahasiswa D4 Demografi dan Pencatatan Sipil dari Universitas 11 Maret. Saya di sini mendapatkan tugas dari mata kuliah kewirausahaan untuk mewawancara Ibu tentang kewirausahaan. Nah, sebelumnya boleh perkenalan dulu dengan Ibu siapa dan profesinya sebagai apa? Nama saya Dewi. Saya
jualan es teh di gerbang belakang UMS. Nah, apakah menurut Ibu itu kewirausahaan seperti apa? Menurut Ibu, kewirausahaan itu jualan. Itu jualan sendiri, apa ikut orang, yang penting nanti bisa mencukupi keluarga. Bisa mendapatkan untung. Iya. Kemudian, apakah kewirausahaan itu selalu tentang berjualan atau bisa dalam bidang yang lainnya itu? Mungkin bisa ya Kak ya. Malah Ibu dari dulu bergelut di usaha terus nggak pernah ke lain gitu. Pertanyaan ketiga, nah saat ini kan Ibu sudah berjualan. Sebelum jualan es teh ini, apakah Ibu sudah pernah memiliki pengalaman kewirausahaan yang lain? Ibu jualannya nasi, terus makanan ringan, juga pernah di rumah dekat-dekat rumah. Terus ya jualan macam-macam makanan lah. Kalau dari Ibu sendiri, tantangan yang dialami selama berjualan es teh itu apa aja Bu? Kalau es teh enggak Kak, kemungkinan yang dulu-dulu itu kan Oh, iya. jualan Iya. terus dagang nasi di kendalanya modal, kemungkinan modal. Kalau mau usaha mungkin ya modalnya harus berkali lipat kan. Itu nanti bisa setiap hari kan kadang rame kadang enggak, jadi modalnya harus serep Ya, gitu. tergantung ada yang beli atau yang enggak gitu. Nah, menurut Ibu ini, apakah pemerintah daerah Kota Surakarta ini sudah mendukung adanya UMKM yang ada di Kota Surakarta? Sudah banyak kan UMKM yang di kota ini. Nah, Ibu merasakan dampaknya nggak Bu dari pemerintah Kota Surakarta ini? Kalau Ibu sih ikut jualan di waktu tahun baru itu juga rame. Iya. Tapi kan nggak ikut setan, jadi lebih murah kan, paling nyewa lapak Ya, berapa kayak ada gitu. event-event gitu. Terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktunya tadi. Ya, sukses ya. Ya, makasih. Semoga nggak ada kendala kuliahnya, Amin. dilancarkan Amin, ya sampai Allah. wisuda. Amin. Terima kasih Ibu. Ya. Sukses selalu, lancar rezekinya. Amin, sehat juga ya. Terima kasih Bu. Ya. Halo Bapak, selamat siang. Perkenalkan, saya Armaya Fusilvia. Saya merupakan mahasiswa semester 3 dari program studi Demografi dan Pencatatan Sipil Universitas 11 Maret. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak mengenai kewirausahaan. Mungkin sebelumnya boleh Bapak untuk berkenalan diri terlebih dahulu, nama dan juga profesi Bapak. Oke, nama saya Bapak Yoga. Saya berprofesi sebagai pedagang di BTC. Saya berusaha dari awal tahun 97 sampai 2025 ini. Mungkin langsung masuk ke pertanyaannya saja. Untuk pertanyaan yang pertama itu, apa yang Bapak ketahui tentang kewirausahaan? Wirausahaan adalah seorang yang memiliki kemampuan atau mempunyai keberanian dan untuk mengelola suatu usaha atau bisnis yang dengan tujuan untuk mencari keuntungan atau mencari relasi kerja. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah kewirausahaan itu harus selalu tentang berjualan atau mungkin bisa dalam bidang yang lain, Pak? Kewirausahaan itu banyak bidang ya, tidak cuma bidang di perdagangan atau penjualan saja. Bisa desainer, bisa apoteker, bisa macam-macam, transportasi, atau banyaklah isu semua itu tergantung bidang wirausaha masing-masing. Lalu Bapak kan sudah membuka toko di BTC ini. Nah, mungkin motivasi Bapak untuk bisa membuka toko ini dulu itu seperti apa? Oh ya, saya memulai berusaha di BTC ini mulai tahun 1997. Saya buka langsung bersama istri saya dengan modal dulu uang seadanya, kita usaha bersama, akhirnya bisa berjalan, dan di tengah jalan kita bisa minta pinjaman ke bank atau ke bisa untuk melanjutkan usaha ini sampai akhirnya seperti ini di tahun 2025 ini.
Untuk tantangan yang dihadapi selama membuka toko ini tuh apa aja kira-kira? Ya pertama itu karena kita kan dari awal usaha itu kan kita tidak punya modal kita kan cuma sedikit, makanya saya mengajukan pinjaman ke bank untuk memperbesar dan untuk mempermudah masalah pembayaran dengan pihak-pihak tertentu atau vendor-vendor yang ngasih dagangan kepada kita. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Bapak sendiri, apakah pemerintah daerah Kota Surakarta ini sudah mendukung kewirausahaan yang ada di Solo ini? Saya rasa sudah enggak, karena banyaknya sekarang kan banyak event-event UMKM, wirausaha, contohnya adanya pameran atau street food di mana-mana kan sekarang banyak ya istilah kayak gitu. Itu kan karena pemerintah sudah mendorong atau menciptakan lapangan kerja untuk wirausahawan di Surakarta. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan di wawancara pada siang hari ini. Terima kasih untuk Bapak karena sudah mau meluangkan waktu bisa wawancara bersama kita. This is the number one.